Pertanyaan yang akhirnya muncul di publik begitu ya Bung Haris terkait dengan posisi ET sekarang ini yang merangkap jabatan Menpora dan juga Ketua Umum PSSI. Menurut Anda apakah beliau ini nantinya akan menjadi penyelamat sepak bola saja atau justru bisa mungkin memicu potensi konflik kepentingan di cabur-cabur lainnya? Iya, memang kalau kita lihat dari segi statuta sih saya tidak melihat ada halangan ya, artinya tidak ada halangan bahwa seorang menteri bisa tidak boleh merangkap jabatan untuk ketua federasi ya. Di PSSI sendiri saya tidak melihat itu ada halangan ya. Di FIFA juga saya pikir tidak terlalu bermasalah ya, karena Presiden FIFA sendiri Gianni Infantino hari ini mengirimkan pesan ya, artinya di Instagramnya mengirim pada Pak Erick Thohir sebagai ketua yang baru. Artinya mungkin tidak yang harus sendiri ya, karena kita tahu sebagai seorang Menpora dia tentu akan berkoordinasi dengan ketua-ketua federasi olahraga di Indonesia termasuk PSSI. Nah, yang lucu kalau seandainya dia berkoordinasi dengan dirinya sendiri sebagai ketua umum PSSI, ini tentu hal-hal yang membuat apa ya, bisa dikatakan konflik kepentingan ini yang cukup dikhawatirkan di mata publik. Iya, jadi menurut Anda kalau dari pengamatan Anda, Bung Haris melihat keresahan-keresahan atau kekhawatiran di publik ini muncul karena apa ya? Kalau kita lihat kan backgroundnya Erick Thohir ini sendiri tidak hanya fokus di sepak bola saja begitu ya, di basket juga pernah begitu ya, Ya, betul. menjadi ketua KOI juga pernah. Menurut Anda seperti apa? Iya, kalau sosoknya sendiri sih sebetulnya orang yang cukup dekat dengan kalangan olahraga ya, baik itu atlet ataupun pengurus-pengurus olahraga. Tapi memang di sini yang harus dipertimbangkan ini kan dilema juga ya. Kalau seandainya dia meninggalkan PSSI dengan kondisi PSSI sekarang dalam perjuangan untuk menuju Piala Dunia, ini sangat disayangkan juga. Tapi kalau seandainya dia tetap bertahan sebagai dengan dua jabatan ini tentu yang dikhawatirkan adalah konflik kepentingan. Ini yang tentu harus dipertimbangkan secara matang oleh Pak Erick Thohir sendiri. Hmm. Kalau menurut Anda untuk menghindari konflik kepentingan itu seperti apa, Bung Haris? Ya, untuk menghindari konflik kepentingan ya artinya dia harus meninggalkan salah satunya ya, terutama di PSSI mungkin dia harus bisa mendelegasikan apa, kepemimpinannya kepada yang lain ya. Kalau secara regulasi sih bisa saja dia mendelegasikan kepada wakil ketua umum ya, ada dua ya, Pak Zainuddin Amali dan juga Mbak Ratu Tisa. Mungkin salah satunya wakil ketua umum satu itu Pak Zainuddin Amali ya, dia bisa naik sebagai PLT sampai nanti dipilih secara definitif mungkin melalui kongres ya, apakah dia dipilih sebagai ketua definitif atau mungkin diganti dengan ketua yang lain, nanti itu kongres nanti yang akan menentukan. Tapi sementara sebelum sampai kongres bisa diangkat sebagai PLT untuk menggantikan Pak Erick Thohir jika Pak Erick Thohir memang mundur sebagai ketua umum PSSI. Tapi kalau seandainya tidak mundur ya berarti dia akan memainkan dua peran itu, dan konflik kepentingan itu tentu yang sangat dikhawatirkan. Tapi kalau kita, ini berarti dilema yang cukup serius ya yang dihadapi dua jabatan ya, Menpora dan juga Ketua PSSI. Tapi kalau kita balik, sepak bola kita akan mungkin kita mencapai cita-cita untuk lolos ke Piala Dunia, masuk ke apa namanya list negara-negara yang bermain di Piala Dunia nanti. Apabila memang ya Pak Erick ini fokus masih tetap menjadi Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora, apakah ini akan lebih mempertajam begitu cita-cita kita? Iya, artinya gini, kalau seandainya Pak Erick Thohir bisa memainkan dua peran ini dengan sangat baik, tidak ada konflik kepentingan, tentu ini sangat baik ya. Artinya karena kita ini bulan depan, di bulan Oktober tanggal 8 dan tanggal 11 Oktober kita akan memainkan dua pertandingan paling penting dalam sejarah Republik Indonesia. Karena dua pertandingan itu yang akan menentukan kita lolos atau tidak ya secara langsung ke
Piala Dunia di Amerika Serikat, di Kanada, dan di Meksiko tahun depan ya. Nah, tentu keberadaan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ini sangat dibutuhkan karena Pak Erick Thohir ini figurnya sangat dihormati oleh para pemain diaspora ya, pemain-pemain naturalisasi. Yang dikhawatirkan kalau seandainya dia meninggalkan jabatan itu tentu semangat teman-teman pemain-pemain diaspora ini dikhawatirkan bisa berkurang. Ini yang dilema yang juga perlu dipertimbangkan ya, apakah Pak Erick Thohir harus tetap menjabat 2 jabatan penting ini atau meninggalkan salah satunya. Iya, tentunya ini statement yang disampaikan oleh Erick Thohir soal menunggu update dari FIFA, kita akan sama-sama tunggu. Tapi Bung Haris, kita akan beralih terlebih dahulu ke konferensi dari Erick Thohir. Mengenai ada kejuaraan senam, lalu juga MotoGP yang akan berlangsung. Kalau di kepemudaan, tadi Pak Dito sudah sampaikan bagaimana juga sekarang peran daripada kementerian itu lebih koordinatif. Saya juga tadi memang ini menjadi bagian kita juga mensinergikan dengan kementerian lain. Tadi saya sampaikan Dikti, Sosial, Ekraf, dan lain-lain. Jadi ya sementara itu sih, karena terus terang habis ini baru mau rapim gitu loh. Gitu. Ya. Pak, satu sisi Pak. Belum ada Pak Ikan. Pak, tolong dijelaskan aja Pak. Satu sisi kan Bapak kan di Menpora ini kan pihaknya banyak yang harus diselesaikan Pak dalam hal ini Pak. Terus kira-kira Bapak Speakernya yang mana? Speakernya di apa? Speakernya di apa? Aduh. Bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam itu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu